Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan video pembelajaran matematika. Berarti melanjutkan pembelajaran yang kemarin nih teman-teman, tentang FPB part 3. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau sudah berdoa, yuk sama-sama kita siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, karena kita akan mulai pembelajaran matematika tentang faktor persekutuan terbesar. Ngomong-ngomong tentang faktor persekutuan terbesar nih teman-teman, kemarin kita sudah belajar cara mencari faktor persekutuan terbesar, yaitu dengan cara mencari faktor persekutuannya, ya, dicari bilangan yang paling besar. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara mencari FPB dengan pembagi prima dan juga faktorisasi prima. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara mengerjakan soal cerita dalam FPB. Nah, perhatikan ya. Permasalahan yang berkaitan dengan FPB mengenai soal cerita, teman-teman harus perhatikan betul perintah dari soalnya dan bilangan-bilangannya. Oke, lihat ya, ini kita mulai soalnya. Soal yang pertama, Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir dan telur bebek sebanyak 21 butir. Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek sama banyak. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Nah, ini soalnya teman-teman. Kira-kira cara mengerjakannya bagaimana sih teman-teman? Ada yang tahu? Oke, sebelum mengerjakan, pertama-tama kita cari dulu nih informasi yang terdapat pada soal cerita tersebut. Apa saja informasinya? Coba teman-teman ada yang bisa menggaris bawah hingga nih informasi-informasi yang ada di soal ini. Yang pertama, informasinya telur ayamnya sebanyak 18 butir. Yang kedua, setelah telur ayam berarti ada telur bebek sebanyak 21 butir ya. Nanti kita garis bawahi. Lalu telur-telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, itu kata kunci yang selanjutnya. Itu kita garis bawahi juga. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kardus dengan jumlah telur yang sama banyak dan berapa kardus yang diperlukan oleh Ratna. Nah, informasi-informasi tersebut itu teman-teman tulis ya menjadi satu rangkaian agar teman-teman tidak lupa informasi-informasinya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman informasi-informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah kita dapat informasinya, mari kita kerjakan soalnya. Ingat-ingat kembali ya teman-teman, telur ayamnya berapa butir ayo? Telur ayamnya 18 butir dan telur bebeknya berapa? Masih ingat teman-teman? 21 butir. Lalu kita mencari berapa kardus yang diperlukan. Nah, kita boleh pakai cara pohon faktor ya teman-teman ya. Kita mencari FPB dari 18 dan 21. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi berapa? 9 tidak bisa dibagi 2, berarti dibagi berapa? Dibagi 3. 9 dibagi 3 yaitu hasilnya 3. Nah, karena hasil akhirnya 3 merupakan bilangan prima, maka kita sudah selesai mencari faktorisasi dari 18. Sekarang kita mencari faktorisasi prima dari 21 dengan cara membagi bilangan 3, karena 21 tidak bisa dibagi 2. Yaitu hasilnya 7, karena 7 juga merupakan bilangan prima, maka sudah selesai. Ingat ya teman-teman, faktorisasinya itu 18, 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Dan 21 yaitu 3 dikali 7. Tidak ada pangkatnya ya teman-teman. Lalu pilih bilangan yang sama, pangkat yang paling terkecil. Maka FPB-nya adalah 3. Nah, berarti jawabannya kardus yang dibutuhkan untuk memasukkan telur dengan jumlah yang sama yaitu 3 kardus. Gimana teman-teman? Mudah kan? Oke, masuk ke soal berikutnya. Toko Sabar membuat 36 kue rasa coklat dan 40 kue rasa keju. Kedua jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak yang sama banyak. A. Berapa paling banyak kotak yang diperlukan jika banyaknya kotak kue pada setiap kotak sama banyak?
B. Berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak? Nah, ini ada dua nih teman-teman pertanyaannya. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari dulu poin-poinnya. Kira-kira informasinya yaitu 36 kue rasa coklat dan 40 kue rasa keju. Selanjutnya, kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak yang sama banyak. Nah, itu informasi yang kedua. Nah, kita masuk ke soalnya. Banyaknya kotak diperlukan dan juga banyaknya kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak. Lalu kita tulis informasi-informasi tersebut biar tidak lupa. Seperti ini. Lanjut, kue coklatnya ada berapa? Teman-teman masih ingat tadi? Kue coklatnya ada berapa yo? Kue coklatnya ada 36. Tring. Lalu kue kejunya ada 40. Maka kita cari FPB dari 36 dan 40 melalui cara pembagi bilangan prima. Yang pertama-tama kita bagi 2, 36 dibagi 2 18, 40 dibagi 2 20. Nah, ini masih bisa nih teman-teman dibagi 2. 18 dibagi 2 9, 20 dibagi 2 10. Maka FPB-nya mengkalikan 2 kali 2 yaitu 4. Banyak kotak yang diperlukan yaitu 4 kotak. Jawaban yang kedua, banyaknya kue coklat dan kue keju pada setiap kotak yaitu yang coklatnya tadi 36 dibagi hasilnya. 36 dibagi 4 9, kejunya 40 dibagi 4 10. Maka tiap kotak berisi 9 kue coklat dan 10 kue keju. Oke, soal terakhir nih teman-teman perhatikan ya. Fatimah membeli 36 kue sus dengan harga 2.000 per buah dan 72 kue kacang dengan harga 1.000 per buah. Fatimah memasukkan kue sus dan kue kacang ke dalam dus kecil sama banyak. Pertanyaannya, berapa paling banyak dus yang harus disediakan, berapa banyak kue sus dan kue kacang pada setiap dus, dan juga berapa rupiah yang dikeluarkan Fatimah. Dan berikut informasi-informasi yang didapatkan dari soal ini ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai saja. Kue susnya tadi berapa ribu ya per potong? 2.000 rupiah. Lalu kue kacangnya 1.000 rupiah per potong kue. Maka kita langsung saja kerjakan FPB dari 36 dan 72 pakai cara pembagi bilangan prima, yaitu dibagi 2 dulu. 36 dibagi 2 18, 72 dibagi 2 36 dibagi 2 kembali, hasilnya 9 dan 18. Karena tidak bisa dibagi 2, langsung dibagi 3. Dan masih bisa dibagi 3, jadinya FPB-nya adalah mengkalikan seluruh bilangan pembaginya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 36. Jumlah dus kecil yang dibutuhkan yaitu 36 dus. Kue susnya, nah sama ya kayak tadi ya, 36 karena FPB-nya 36 dibagi 36 yaitu 1 kue sus. Kue kacangnya 72 dibagi 36 berarti 2 kue kacang. Harga pada tiap dusnya 1 kue sus dikali 2.000. 2 kue kacang 1.000 dikali 2 2.000, jadi 2.000 ditambah 2.000 4.000 pada tiap dus. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan, kata kunci pada soal cerita FPB itu ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama. Kalau teman-teman bertemu soal seperti itu, maka itu sudah pasti soal cerita FPB. Dan ciri soal cerita FPB yaitu jawabannya tidak mungkin lebih besar dari bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Contohnya nih, jika kita mencari FPB dari 16 dan 18, maka hasil FPB-nya tidak mungkin lebih besar dari 18. Oke teman-teman, akhirnya video pembelajaran FPB part 3 tentang soal cerita sudah selesai. Pastikan teman-teman mengerti. Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung ke guru kelasnya. Terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.